seorang mantan tentara pasukan khusus perang Vietnam yang turun langsung untuk balas dendam akibat ketidaksigapan aparat kepolisian untuk mencari identitas pelaku teroris pengeboman yang menewaskan putrinya. Opening movie, seorang pria bernama Kuan yang sedang menjemput putrinya pulang sekolah. Tetapi sebelum pulang, mereka mampir ke sebuah toko untuk membeli gaun putrinya yang akan merayakan pesta bersama temannya nanti malam. Begitu tiba di depan toko, Van bergegas menuju toko tersebut sedangkan Kuan akan memarkirkan mobilnya. Ketika Kuan hendak memangkir, terjadilah keributan dan kemudian ledakan pun terjadi. Dengan keadaan terluka, Kuan berusaha memasuki toko tersebut untuk mencari putrinya. Di sisi lain terlihat seorang jurnalis di sebuah perusahaan media berita yang bernama Ian Wood. Ia mendapat telepon dari komplotan yang mengaku sebagai pelaku pengeboman tersebut dan mereka menyebut dirinya IRA atau kelompok ekstremis Irlandia yang menentang pemerintahan Inggris. Kembali ke tempat pengeboman di mana Ian Wood sudah berada di lokasi TKP. Ia mengambil beberapa gambar dan secara tidak sengaja ia melihat Kuan sedang menangis sambil memeluk putrinya yang sudah meninggal. Beralih ke negara tetangga Irlandia Utara, tepatnya di kota Belfast. Terlihat seorang pria dan seorang wanita yang bernama Liam Hennessy. Ia adalah wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dan dia baru bangun tidur dengan gadis muda selingkuhannya yang bernama Maggie. Tidak lama kemudian, Liam mendapat telepon dari istri yang mengabari tentang pengeboman yang terjadi di London. Singkat cerita, Liam mengadakan pertemuan dengan para petinggi Irlandia untuk mencari tahu siapa pelaku pengeboman tersebut. Karena akibat dari insiden itu bisa menghancurkan hubungan bernegara antara Inggris dan Irlandia. Di sisi lain, seorang komandan bernama Richard Bromley selaku pencegahan terorisme sedang mencari tahu siapa pelaku yang melakukan pengeboman. Dan ternyata di lobi kantor tersebut sudah ada Kuan yang menunggu Komandan Bromley. Tujuan Kuan datang ke kantor itu adalah untuk mencari tahu siapa orang yang telah melakukan pengeboman hingga menewaskan putrinya. Bahkan Kuan bersedia membayar demi informasi itu. Tetapi Komandan Bromley menolak uang tersebut dan memang karena dia juga belum tahu siapa dalang dibalik insiden tersebut. Setelah tiba di rumahnya, Kuan mencoba mencari informasi tentang IRA. Kemudian secara tidak sengaja dia melihat acara televisi. Di situ Liam yang sedang diwawancarai dan menyebutkan bahwa dulu Liam adalah salah satu anggota IRA. Tanpa pikir panjang, Kuan segera menuju Irlandia Utara untuk menemuinya. Singkat cerita, setelah tiba di Irlandia, Kuan mencari tempat singgah di sebuah hotel untuk tempat tinggalnya dan langsung mendatangi kantor Liam. Di situ, Kuan bertemu dengan seorang sekretaris dan dua penjaga untuk melalui pemeriksaan keamanan. Setelah bertemu, Kuan menanyakan hal yang sama kepada Liam, siapa pembunuh putrinya. Liam pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut. Sebelum pergi dari kantor Liam, Kuan terlebih dahulu pergi ke toilet untuk melakukan sesuatu. Ternyata Kuan meracik semua barang yang dibawanya itu menjadi sebuah bom. Dari kejadian itu, Liam kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari Kuan di semua hotel di kota itu. Tidak lama setelah itu, mereka berhasil menemukan hotel yang Kuan tempati dan berusaha menangkapnya.
Kemudian mereka kembali ke tempat Liam dan di situ mereka dimarahi karena dikalahkan oleh seorang pria tua. Akibat ancaman yang Kuan lakukan membuat Liam menyuruh istrinya untuk berkemas dan pergi ke rumah peternakan karena dia merasa di rumahnya sudah tidak aman lagi. Keesokan harinya, Kuan yang mengikuti Liam ke sebuah restoran ternyata Liam menemui selingkuhannya. Kuan berhasil mengambil foto Liam yang berciuman dengan selingkuhannya, lalu mengirim foto itu kepada Liam. Di situ Liam sadar kalau dirinya kini tidak aman lagi di tempat lain. Di sisi lain terlihat Sen utusan Liam yang menemui Komandan Bromley untuk menjebak pelaku pengeboman di London pada insiden sebelumnya. Mereka memakai kata sandi Irlandia yang artinya ada orang dalam yang membantu para pelaku. Saat ini kata sandi operasi yang berbeda satu sama lain akan diberikan kepada masing-masing petinggi IRA. Jadi saat terjadi insiden berikutnya mereka akan mengetahui siapa orang di balik insiden tersebut. Kuan yang masih berusaha mencari nama pelaku terus mengikuti Liam dengan menuju ke daerah hutan di pedalaman Irlandia. Di tempat lain diperlihatkan para pelaku pengeboman yang mana salah satu dari mereka sedang merakit bom yang dimasukkan ke dalam baterai laptop dan target mereka berikutnya adalah sebuah pesawat. Kembali ke rumah peternakan Liam, di situ dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengantar istrinya ke London untuk bersembunyi. Tidak lama setelahnya, lagi-lagi sebuah bom meledak menghancurkan sebuah mobil di pintu gerbang depan peternakan. Lalu beberapa anak buah Liam pun mencoba mencari Kuan di dalam hutan. Satu persatu dari mereka masuk dalam jebakan yang sudah dibuat oleh Kuan. Di lain tempat, istri yang sudah berada di sebuah hotel di London kemudian datanglah Sen. Tidak disangka ternyata istri Liam selingkuh dengan keponakannya sendiri. Kembali ke Kuan di tengah hutan dan sedang hujan deras, dia berteduh di bawah ranting-ranting yang dia buat untuk tempat persinggahannya dan mengobati luka tembak yang dialaminya. Scene berpindah, Liam yang sedang mencari informasi tentang Kuan dan berhasil menemukan informasi tersebut. Dari informasi itu diketahui bahwa Kuan adalah mantan pasukan khusus dan dianggap sebagai salah satu prajurit paling berbahaya. Kemudian salah satu anak buahnya yang memberitahukan kalau salah seorang petinggi IRA bernama Maigret ingin menemuinya. Tujuan Maigret adalah untuk berunding dan membujuk Liam merahasiakan bahan peledak jenis Samtek miliknya yang telah hilang, karena hal itu bisa menjadikannya tersangka dari insiden pengeboman di London. Setelah Maigret pergi, Liam menuju ruang kerjanya untuk mengambil laptop dan ternyata di sana sudah ada Kuan yang menodongkan pistolnya ke arah Liam. Kuan pun lagi-lagi menanyakan pelaku pengeboman yang menewaskan putrinya. Dan Liam tetap menjawab bahwa dia tidak mengetahui siapa pelakunya. Keesokan harinya, Sen tiba untuk menangkap Kuan karena dia seorang militer ahli pelacak hutan. Setelah Sen pergi, Liam didatangi anak buahnya yang mengantarkan dan mengawasi istrinya. Anak buah Liam tersebut memberitahu kalau Sen ada di kamar istrinya selama 2 jam berduaan. Sedangkan di London, ledakan bom telah terjadi di sebuah bus yang menewaskan 16 orang, tetapi anehnya pelaku itu tidak menggunakan kata sandi yang sudah dibuat Liam. Berpindah ke markas anti-terorisme London, yang mana mereka telah berhasil mengidentifikasi salah satu seorang pelaku dari pengeboman, dan setelah mengetahui pelaku, mereka melanjutkan penelusuran. Lalu mereka mendapat rekaman CCTV di sebuah kafe yang memperlihatkan pelaku tersebut bertemu dengan petinggi IRA yaitu Maigret.
Kemudian Komandan Bromley menelepon Liam dan memberitahukan kalau dalang dibalik pengeboman itu adalah Maigret. Kemudian Bromley mengatakan ia akan meringkus Maigret serta dirinya jika tidak segera menginterogasi Maigret untuk mencari tahu nama-nama pelaku yang terlibat. Liam dengan emosi masuk ke dalam rumahnya dan di situ Maigret sudah menunggu di ruang kerja Liam. Mau tidak mau Maigret menuliskan nama-nama pelaku, tetapi begitu Liam membacanya, dia sangat terkejut karena salah seorang dari pelaku adalah Maggie yang merupakan selingkuhannya dan terlanjur mencintainya. Dengan amarahnya, Liam pun menghabisi Maigret. Di pagi harinya di apartemen terlihat Ian dan Maggie yang baru terbangun dari hubungan intimnya. Ian pun pergi ke kamar mandi. Di saat itulah Maggie mengganti baterai yang sudah diselipkan bom ke dalam laptopnya Ian. Dan itulah alasan Maggie mendekati Ian. Dan hari itu Ian akan berada di penerbangan menuju Roma yang akan diadakan konferensi pers oleh para petinggi negara. Di sisi lain, Shane yang sedang berusaha mencari keberadaan Kwon, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Liam bahwa semua pelaku pengeboman sudah terungkap. Lalu Shane kembali melanjutkan pencariannya. Dan tak lama kemudian Shane menemukan tempat persembunyian Kwon. Pada malam harinya, Shane yang dalam keadaan terikat dan memberitahu bahwa nama-nama pelaku pengeboman serta lokasi mereka ada di dalam ponsel miliknya, dan informasi tersebut dikirim oleh Liam. Karena sudah mendapat informasi yang dicari selama ini, lalu Kwon melepaskan Shane. Kemudian Shane kembali ke rumah Liam. Liam mengatakan kalau dirinya heran pada peristiwa pengeboman di sebuah bus di London, karena pelaku tidak menggunakan kata sandi. Padahal yang tahu kata sandi itu adalah hanya dua orang, yaitu Liam sendiri dan Shane. Shane pun mengaku dia tidak memberitahu siapapun kecuali Komandan Bromley. Tetapi Shane lupa kalau dia juga memberitahu istrinya Liam di kamar hotel, dan dari situlah istri Liam memberitahu Maigret. Kembali ke London, di situ sudah banyak pengintai pihak Inggris yang mengawasi para pelaku. Mereka semua tidak menyadari kalau mereka akan segera disergap. Ternyata di situ juga ada Kwon yang menyelinap masuk ke dalam apartemen tersebut. Pada saat itu, pasukan khusus bersiap untuk menyergap. Kemudian bel kamar apartemen berbunyi sehingga mereka menunda penyergapan karena berpotensi membahayakan warga lain. Ternyata di depan pintu sudah ada pemilik apartemen dan Kwon yang menyamar sebagai seorang pekerja gas. Saat memasuki kamar itu, Kwon pun melihat ciri-ciri luka bakar pada tangan pelaku yang menaruh bom dan menewaskan putrinya. Kemudian salah satu orang tersangka menggeledah tas yang dibawa oleh Kwon. Saat itulah ditemukan sebuah senjata otomatis. Setelah kejadian itu, Kwon segera pergi dari kamar tersebut. Barulah tim pasukan khusus memasuki ruangan dan menginterogasi Maggie mengenai target mereka berikutnya. Setelah mendapat informasi tentang target berikutnya, mereka pun menghabisi Maggie. Di sisi lain, di sebuah bandara terlihat pihak keamanan bandara mencari Ian Wood. Setelah menemukan Ian Wood, seorang polisi mengambil laptopnya dan pergi menjauh. Di lain tempat terlihat Shane mendatangi istri Liam yang telah diberi tugas terakhir oleh Liam. Dan ternyata tugas terakhirnya adalah untuk membunuh istrinya sendiri. Kembali ke Liam yang berada di kamar hotel, tanpa diduga Kwon menghampirinya.
Di situ Liam menjelaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud menyakiti dan menewaskan putrinya. Kemudian Kwon memaksa Liam untuk menekan tombol upload pada handphonenya untuk mengupload foto Liam dan Maggie yang sedang berciuman. Di akhir film terlihat Kwon berada di restorannya yang sedang tertangkap kamera CCTV. Seorang pria segera memberitahu Komandan Bromley untuk mengirimkan pasukan. Namun Bromley mengatakan cukup hanya mengawasinya. Kemudian film pun berakhir. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.